Halo, bersama saya Fareza Elnanda dan kita sedang liburan ke Malaysia bersama kawan saya. Nah, ini kali kesekian kali saya datang ke KL. Rencananya kami akan ke KL Malaysia terus ke Singapura. Kali ini kita ada di Chinatown, kita bakal jalan-jalan keliling sebentar, kita bakal cari makan dulu ya. Setelah sampai di Chinatown, kita langsung ke guest house, meletakkan barang-barang kita istirahat sebentar, terus langsung jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Kita menggunakan bus Go KL. Jadi bisa keliling-keliling kemana aja ke tempat tujuan wisata yang memang deket-deket. Kita pakai Go KL. Ada 3 jalur kalau nggak salah ya. Itu warnanya juga beda-beda. Dan Go KL ini banyak. Jadi kita bisa tunggu di tempat masing-masing dan pergi ke tempat tujuan yang kita inginkan. Kapan di Kota Langsa kita punya bus gratis kayak gitu. Nah, setelah itu kita pergi ke KL Tower. Ini kalau kita jalan-jalan ke Kuala Lumpur itu kelihatan. Kita mau naik ke atas, cuman karena memang waktu tur juga kayaknya lebih mahal ya tiketnya, jadi kita enggak. Terus langsung kita setelah ke KL Tower, kita ke Menara Kembar, ke tempat yang memang sudah sangat amat fenomenal. Maksudnya udah populer. Kita sekarang udah nyampe di Menara Kembar ya. Jadi agak lumayan jauh dan kita naiknya Go KL jadi free gratis. Udah nyampe sini kita bakal mutar-mutar keliling-keliling. Nanti kita bakal ngomongin lagi. Di Menara Kembar ini ramai sekali ya, tidak hanya turis-turis dari Indonesia tapi seluruh turis ya itu berkumpul di Menara Kembar untuk mengabadikan momen. Wah, kami kayaknya harus ikutan juga. Ya, kali ini kita ada di Bukit Bintang ya. Kita bakal jalan-jalan naik Go KL. Tempatnya memang bagus sekali, rame, apalagi ada acara. Terus kita keliling-keliling jalan-jalan, beli makanan. Terus setelah itu besoknya kita pergi ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur, dimana biasanya kalau acara-acara gede, acara-acara besar pemerintahan Malaysia itu diadakan di Dataran Merdeka yang sangat amat besar, megah sekali. Dan saat ini kita berada di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Kita keliling. Yang paling menarik di Dataran Merdeka ini tidak ada sampah. Masyarakat Kuala Lumpur itu malam hari berkumpul, tapi sampahnya itu nggak dibuang, disimpan. Mungkin setelah sampai ke rumah ataupun ke tong sampah baru dibuang. Mungkin ini ya, kita harus banyak belajar dari Malaysia tentang kebersihan. Terus setelah itu menuju ke KL City Gallery. Ini nggak jauh dari lapangan, kita bilang lah lapangan Merdeka. Itu sampingnya, di sini kita bayar beberapa ringgit saja. Di dalamnya itu seperti museum, itu diperlihatkan bagaimana kemajuan Malaysia. Terus kita memutuskan untuk sholat, kita memutuskan untuk melihat Masjid Nasional Malaysia. Dan ternyata Masjid Malaysia ini tertata rapi. Dan pada saat kami datang, ternyata ya turis asing ya, itu dari Korea Selatan itu juga hadir. Dan mereka harus memakai baju yang sopan ketika masuk ke Masjid Nasional Malaysia. Masjid ini memang dibuka untuk turis, artinya masjid ini terbuka agar turis-turis itu mengetahui Islam itu sebenarnya seperti apa, dalamnya seperti apa. Terus juga setelah itu kita pergi ke Batu Cave, tempatnya sangat bagus, tapi kita harus naik seperti kayak kereta api, kayak KTM komuter gitu ya. Terus itu hanya beberapa ringgit, murah sekali. Jadi kalau ngomongin tentang transportasi di Malaysia, banyak sekali dengan harga yang sangat murah bila dibandingkan di daerah kita. Terus setelah sampai di Batu Cave, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena memang di Batu Cave ini sangat besar. Saya dapat kabar bahwasanya Batu Cave ini adalah goa ataupun bukit yang terbesar, ada 10 besar lah di dunia gitu kan. Di sana banyak patung-patung di dalamnya, penampakan langsung kuda-kuda. Nah, ini patung rahwana atau patung apa saya nggak tahu. Itu kita masuk ke dalam, lorongnya panjang sekali
kita masuk ke dalam dan kita disuguhkan goa yang luar biasa menakjubkan. Terus di dalamnya ini sangat amat menarik, di mana terdapat patung-patung yang menceritakan kejadian dewa Hindu kali ya. Di situ ada terlihat kuda, terus di situ ditulis ketika Ramayana sedang kecil atau apa, enggak, saya kurang begitu tahu. Terus juga ada patung-patung. Ini ada ceritanya gitu. Jadi seperti kisah Mahabharata gitu ya di dalamnya. Terus ini panjang sekali, luar biasa lelah di dalamnya. Dan ketika kita udah sampai di atas, on top, kita bisa melihat pemandangan ke bawah. Jadi kalau menurut saya ini tempat yang paling menarik untuk dikunjungi, Batu Cave. Gak hanya di sini saja, kalau di sisi sebelah kanan itu lebih besar lagi, kita harus menaiki tangga yang lebih tinggi. Sebelum naik ke atas tangga yang lebih tinggi, kita akan disuguhkan, akan diperlihatkan sebuah patung emas yang mungkin kawan-kawan udah pernah lihat. Nah, setelah itu kita naik ke atas tangga, tangganya memang luar biasa panjang, tinggi sekali. Saya mau mati naik ke atas. Aduh, tingginya tinggi luar biasa. Hampir nggak sanggup naik ke atas. Itu ada berapa orang, 2 orang masih di bawah, dan ini masih tinggi, lumayan tinggi ke atas. Nah, itulah luar biasa. But we have to. Ternyata di atas terdapat kuil-kuil yang masih berfungsi, di mana pada saat itu sedang dilaksanakan ritual-ritual menggunakan api. Saya juga nggak tahu, dan ketika saya masuk saya lihat sudah ada turis dan saya juga ikut masuk, apalagi wajah saya agak India gimana, jadi saya masuk dan ya seperti itu. Dan yang paling menarik itu ada musik seperti tamburan, seperti suara gendang apa itu ya, itu paling menarik. Dan saya kira mereka mau nyanyi gitu, lagu yang saya kenal, yang saya ingat kan biasanya kalau di India Hum Jagade Sehari, ternyata itu nggak ada yang nyanyiin. Mungkin agak beda kali ya, ataupun dia mungkin bahasa India kan banyak tuh kan, saya nggak tahu juga. Nah setelah itu kita bersiap-siap, udah berapa hari kita di KL, kita jalan-jalan, kita akan menuju ke Singapura. Wah nanti bakal saya cerita ya, gimana ceritanya di Singapura.